Perselisihan Nyi Blorong dan siluman buaya putih. Perebutan seorang lelaki. Arya adalah lelaki yang begitu tampan, dengan wajah yang memancarkan pesona yang sulit untuk diabaikan. Kulitnya bersih dan cerah, alisnya tebal dengan mata yang tajam namun lembut, sementara senyumnya begitu hangat hingga mampu meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. Setiap kali Arya berjalan melewati desa, pandangan para wanita selalu tertuju padanya, seolah-olah dunia berhenti berputar hanya untuk memandang ketampanannya. Bukan hanya wajahnya yang menarik perhatian, tetapi juga kebaikan hatinya. Arya selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Jika ada tetangga yang memerlukan bantuan, Arya akan menjadi orang pertama yang menawarkan diri. Ia sering membantu para petani di sawah, menolong ibu-ibu yang membawa beban berat dari pasar, dan bahkan menyempatkan diri bermain dengan anak-anak kecil di desa. Semua itu membuatnya semakin dicintai, bukan hanya oleh para wanita, tetapi oleh seluruh penduduk desa. Di setiap sudut desa, cerita tentang Arya selalu menjadi bahan pembicaraan. Para gadis desa sering berkumpul untuk membicarakan tentang Arya, memuji ketampanannya, dan berkhayal tentang bagaimana rasanya jika mereka bisa memenangkan hatinya. Tak jarang, beberapa dari mereka mencoba menarik perhatiannya dengan berbagai cara, seperti membuatkan makanan atau menawarkan bunga-bunga segar dari kebun mereka. Namun, meski banyak yang berusaha mendekatinya, Arya selalu bersikap ramah namun menjaga jarak, membuat para gadis semakin penasaran dan terpesona. Ketampanan dan kebaikan Arya menjadikannya sosok yang diidam-idamkan. Di kedalaman hutan yang gelap dan misterius, tersembunyi sebuah kerajaan gaib yang dipenuhi makhluk-makhluk yang hanya ada dalam mitos dan legenda. Di antara mereka, Nyi Blorong adalah salah satu yang paling ditakuti. Ia adalah makhluk setengah ular yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu mengendalikan manusia dengan pesona dan kecantikan yang menipu. Selama berabad-abad, Nyi Blorong telah menjalani kehidupannya dengan penuh kekuasaan dan pengaruh, namun kali ini, sesuatu yang berbeda menarik perhatiannya. Dari kedalaman hutan, Nyi Blorong mendengar kabar tentang seorang pemuda yang hidup di desa terpencil di tepi hutan. Kabar tentang ketampanan Arya, yang mampu memikat hati banyak wanita, sampai ke telinga Nyi Blorong. Awalnya, ia tak terlalu peduli. Baginya, manusia hanyalah makhluk lemah yang bisa ia permainkan sesuka hati. Namun, semakin banyak cerita tentang Arya yang ia dengar, semakin besar rasa penasaran Nyi Blorong. Ia memutuskan untuk melihat sendiri apakah pemuda ini benar-benar sehebat yang dibicarakan. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang pucat, Nyi Blorong menyelinap dari sarangnya di dalam hutan. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, ia mengarungi malam dengan wujudnya sebagai ular raksasa. Tanpa suara, ia mencapai desa tempat Arya tinggal. Dari bayang-bayang pepohonan, Nyi Blorong mengintip ke arah rumah Arya, di mana pemuda itu sedang duduk di depan rumahnya, menatap langit malam dengan mata yang penuh ketenangan. Saat itulah Nyi Blorong melihat Arya untuk pertama kalinya. Meski ia telah melihat banyak lelaki tampan dalam hidupnya yang panjang, ada sesuatu yang berbeda tentang Arya. Bukan hanya wajahnya yang tampan, tetapi ada kehangatan dan ketulusan dalam sorot matanya yang jarang ditemui oleh Nyi Blorong. Kelembutan hati Arya, yang tampak jelas dari cara ia berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, memikat Nyi Blorong dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring malam berganti, Nyi Blorong terus mengamati Arya, terpikat oleh aura yang dipancarkannya. Ia melihat bagaimana Arya berinteraksi dengan orang-orang di desanya, bagaimana ia memperlakukan setiap orang dengan kebaikan dan perhatian. Pesona Arya yang sederhana namun mendalam mulai merasuki hati Nyi Blorong, yang sebelumnya selalu dipenuhi dengan kekejaman dan ambisi. Ia mulai memikirkan cara untuk mendekati Arya, untuk menjadikannya miliknya. Nyi Blorong menyadari bahwa untuk mendapatkan hati Arya, ia harus menampilkan wujud yang berbeda dari dirinya yang asli. Ia tak bisa mendekati Arya dengan wujud sebagai makhluk setengah ular yang menakutkan. Ia harus menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh Arya, sesuatu yang bisa membuat pemuda itu tertarik padanya. Maka, Nyi Blorong mulai merencanakan segalanya dengan cermat, memikirkan bagaimana ia bisa menyamar menjadi seorang wanita cantik yang sempurna, yang mampu memikat hati Arya dan membuatnya jatuh cinta. Dengan kekuatannya, Nyi Blorong mengubah wujudnya menjadi seorang gadis jelita bernama Sari. Wajahnya kini menawan, rambutnya hitam legam dan berkilau, dan matanya bersinar dengan kecantikan yang tak tertandingi. Pagi itu, matahari baru saja muncul di atas pepohonan, memancarkan sinarnya yang lembut ke seluruh desa. Arya sedang berjalan pulang dari sawah,
membawa hasil panen yang baru ia kumpulkan. Dengan langkah tenang, ia menyusuri jalan setapak yang membelah hutan kecil di tepi desa. Di tengah kesunyian pagi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis berdiri di tepi jalan, seolah-olah sedang menunggunya. Gadis itu begitu cantik, dengan wajah yang anggun dan senyuman yang menawan. Rambut hitam panjangnya tergerai, berkilau di bawah sinar matahari. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi keanggunannya membuatnya tampak seperti seseorang dari kalangan yang lebih tinggi. Arya merasa jantungnya berdebar lebih kencang saat pandangannya bertemu dengan mata gadis itu. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Sari, seorang pendatang baru di desa itu. Ia mengaku baru pindah dari desa yang jauh dan tidak mengenal siapapun di tempat baru ini. Dengan suara yang lembut dan sopan, Sari meminta bantuan Arya untuk menunjukkan jalan ke sumber mata air di desa itu, tempat yang katanya terkenal dengan kejernihan airnya. Arya, yang selalu senang membantu orang lain, tentu saja setuju. Sepanjang perjalanan menuju sumber mata air, mereka berbincang-bincang tentang banyak hal. Sari selalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan Arya, sesekali menambahkan komentar yang membuat Arya merasa didengarkan dan dihargai. Arya terkesan dengan kecerdasan dan kelembutan Sari. Ada sesuatu tentang gadis ini yang membuatnya merasa nyaman dan tertarik, seolah-olah mereka sudah lama saling mengenal. Hari demi hari berlalu, dan Sari mulai sering muncul di kehidupan Arya. Ia selalu menemukan alasan untuk bertemu dengan Arya, mulai dari meminta bantuan kecil hingga sekadar berjalan-jalan bersama di sekitar desa. Sari pandai memilih waktu dan kata-kata, sehingga Arya merasa bahwa kebersamaan mereka terjadi secara alami dan tidak terpaksa. Sari tahu persis bagaimana menarik hati Arya. Ia menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian, seringkali memasak makanan untuk Arya, atau membawa bunga-bunga liar yang ia temukan di hutan. Sari juga pandai mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah Arya, memberikan nasihat yang bijak dan menenangkan. Setiap kali Arya merasa ragu atau khawatir tentang sesuatu, Sari selalu ada untuk mendukung dan memberinya kekuatan. Perlahan tapi pasti, Arya mulai merasakan ikatan yang semakin kuat dengan Sari, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Tidak hanya itu, Sari juga memiliki cara khusus untuk memikat Arya dengan kecantikan fisiknya. Setiap kali mereka bersama, Sari selalu memastikan dirinya terlihat anggun dan mempesona, dengan sentuhan kehalusan yang membuat Arya semakin terpikat. Bau harum rambutnya, senyum manisnya yang memikat, dan tatapan matanya yang mendalam, semua itu membuat Arya tak bisa mengalihkan perhatian dari Sari. Sari dengan cermat memainkan perannya sebagai gadis yang lembut, penuh perhatian, dan penyayang. Arya, yang sebelumnya selalu berhati-hati dalam menjalin hubungan, kini mulai merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Ia mulai membayangkan masa depan bersama Sari, merasakan cinta yang perlahan tumbuh di hatinya. Seiring berjalannya waktu, Arya semakin terpesona oleh kehadiran Sari dalam hidupnya. Setiap hari, pikirannya dipenuhi oleh senyum manis Sari, suara lembutnya, dan tatapan mata yang seolah mampu menenangkan jiwa yang gelisah. Arya merasa bahwa ia tak pernah bertemu dengan seseorang seperti Sari sebelumnya. Gadis ini begitu sempurna dalam segala hal, cantik, perhatian, dan selalu ada untuknya. Cinta Arya pada Sari semakin dalam, dan ia mulai mengabaikan hal-hal lain di sekitarnya. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perubahan pada diri Arya. Sahabat-sahabat dekatnya, yang sudah mengenal Arya sejak kecil, merasa ada yang tidak biasa dengan hubungannya dengan Sari. Mereka sering melihat Arya melamun, seolah-olah pikirannya berada di tempat lain. Bahkan, Arya yang dulunya rajin membantu tetangganya dan aktif dalam kegiatan desa, kini sering terlihat lebih banyak menghabiskan waktu dengan Sari, bahkan menolak ajakan teman-temannya untuk berkumpul atau bekerja bersama. Suatu hari, seorang sahabat Arya, bernama Gede, memberanikan diri untuk berbicara dengan Arya tentang kekhawatirannya. Gede, yang selalu peduli pada Arya, merasa bahwa hubungan Arya dengan Sari berjalan terlalu cepat dan terlalu aneh. "Arya, aku tahu kau sangat menyukai Sari," kata Gede dengan hati-hati, "tapi ada sesuatu tentang dia yang tidak bisa aku jelaskan. Rasanya aneh, aku hanya ingin kau berhati-hati." Namun, Arya hanya tertawa dan mengabaikan kekhawatiran Gede. "Kau terlalu khawatir, Gede," jawab Arya. "Sari adalah gadis yang luar biasa. Mungkin kau hanya cemburu karena aku menemukan seseorang yang spesial." Arya mulai merasa bahwa peringatan-peringatan dari teman-temannya hanyalah bentuk kecemburuan,
dan ia semakin menutup telinga terhadap nasihat mereka. Meski begitu, Sari perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan yang tak bisa diabaikan. Ada saat-saat di mana Sari tiba-tiba menghilang tanpa jejak, terutama pada malam hari. Ketika Arya menanyakan kemana ia pergi, Sari selalu memiliki alasan yang terdengar masuk akal, tetapi terlalu sempurna untuk dipercaya. Kadang, di tengah percakapan mereka, mata Sari akan tampak bersinar dengan kilau aneh yang membuat Arya merasa tak nyaman sejenak. Namun, setiap kali Arya merasakan kegelisahan itu, Sari dengan mudah menghapusnya dengan senyuman atau sentuhan lembutnya. Suatu malam, saat Arya dan Sari duduk di bawah pohon besar di pinggir desa, angin malam bertiup pelan membawa bau bunga yang segar. Sari, yang duduk di sebelah Arya, menatapnya dengan pandangan dalam yang seolah menembus ke lubuk hatinya. "Arya," bisik Sari dengan suara lembut yang menggoda, "apa kau percaya pada takdir?" Arya, yang terpesona oleh kecantikan Sari di bawah sinar bulan, hanya bisa mengangguk. "Ya, aku percaya, dan aku rasa takdir telah membawa kita bersama." Sari tersenyum, dan senyumnya itu memiliki daya magis yang membuat Arya lupa pada segala keraguan yang pernah terlintas di benaknya. "Aku juga merasa begitu," jawab Sari. "Kau dan aku, kita ditakdirkan untuk bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita." Perlahan, Sari mendekatkan wajahnya ke Arya, hingga jarak di antara mereka nyaris tak ada. Pada saat itu, Arya merasakan aroma bunga yang begitu memabukkan, aroma yang tak pernah ia cium sebelumnya. Seketika, Arya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, menyisakan hanya dirinya dan Sari dalam keheningan malam. Tatapan mata Sari begitu kuat hingga Arya merasa seolah-olah tenggelam di dalamnya. Ia tak mampu berpikir jernih, hanya ada keinginan yang begitu kuat untuk terus berada di sisi Sari. Namun, Arya tidak menyadari bahwa ia semakin tenggelam dalam pesona Sari, yang sebenarnya adalah jerat Nyi Blorong. Sari, dengan kecantikannya yang memikat, telah menjerat Arya ke dalam jaringannya. Setiap kali Arya meragukan sesuatu, Sari akan membisikkan kata-kata manis yang membuatnya terbuai. Setiap senyum dan sentuhan Sari membuat Arya semakin dalam terikat, hingga ia tak lagi peduli pada peringatan orang-orang di sekitarnya. Arya telah sepenuhnya berada di bawah pengaruh Sari. Jauh di dalam rawa-rawa yang tersembunyi di balik hutan lebat, terdapat sebuah danau yang jarang dikunjungi manusia. Di dasar danau itu, tinggal sosok misterius yang telah menjadi legenda di kalangan penduduk desa sekitar. Sosok itu dikenal sebagai siluman buaya putih, makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa berubah wujud menjadi manusia. Siluman buaya putih adalah entitas yang sangat kuat dan bijaksana. Ia telah hidup selama berabad-abad, menjaga wilayahnya dan menakut-nakuti siapapun yang berani mendekati danau keramatnya. Namun, di balik kekuatannya, ada rasa kesepian yang mendalam. Meskipun ia dapat mengambil bentuk manusia, ia jarang berinteraksi dengan manusia, karena ia menganggap mereka lemah dan tidak menarik. Namun, pada suatu hari, segalanya berubah. Kabar tentang ketampanan Arya menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Berbagai makhluk gaib yang tinggal di sekitar desa mulai mendengar cerita tentang pemuda tampan ini, yang tak hanya memikat hati para gadis manusia, tetapi juga berhasil menarik perhatian Nyi Blorong, makhluk gaib yang sangat terkenal. Kabar itu menyebar dari satu roh hutan ke roh hutan lainnya, hingga akhirnya mencapai telinga siluman buaya putih. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama memancarkan cahaya keperakannya di atas danau, siluman buaya putih sedang merenung di kediamannya. Ia merasakan adanya kegelisahan di alam sekitar, seperti ada kekuatan besar yang sedang bergerak mendekat. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan dari roh-roh air yang setia padanya. "Ratu," bisik roh air dengan suara yang lembut namun jelas, "kami mendengar kabar yang menarik. Nyi Blorong, makhluk setengah ular yang terkenal itu, sedang berusaha merebut hati seorang lelaki tampan di desa dekat hutan ini. Lelaki itu bernama Arya, dan kecantikannya dikatakan melampaui semua yang pernah dilihat oleh manusia atau makhluk gaib lainnya." Siluman buaya putih yang biasanya tidak terlalu peduli pada urusan dunia manusia, kali ini merasa penasaran. "Lelaki tampan, katamu?" tanya siluman buaya putih, suaranya bergema dalam air. Apa yang membuat Nyi Blorong tertarik padanya? Roh air itu melanjutkan ceritanya. Arya tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki hati yang baik. Ia dihormati dan dicintai oleh banyak orang di desanya. Namun, kini ia berada dalam pengaruh Nyi Blorong, yang telah menyamar menjadi seorang wanita cantik untuk menjeratnya.
Mendengar hal itu, siluman buaya putih merasakan suatu dorongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa penasaran dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang begitu didambakan oleh makhluk lain. Jika Nyi Blorong tertarik pada pemuda ini, maka pasti ada sesuatu yang sangat istimewa darinya, pikir siluman buaya putih. Mungkin, Arya bisa mengisi kekosongan yang telah lama aku rasakan. Keputusan siluman buaya putih telah bulat. Ia akan melihat sendiri seperti apa Arya, dan jika ia merasa cocok, ia akan merebut pemuda itu dari tangan Nyi Blorong. Dengan keanggunan dan kemegahan yang hanya dimiliki oleh makhluk gaib sepertinya, siluman buaya putih mulai mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Arya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar permainan, ini adalah pertarungan antara dua makhluk kuat yang sama-sama menginginkan sesuatu yang sangat berharga. Di bawah sinar bulan yang memantul di permukaan air, siluman buaya putih berubah wujud menjadi seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna perak yang berkilau seperti buih di air. Wajahnya memancarkan kecantikan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan tubuhnya ramping serta anggun. Ia memutuskan bahwa inilah bentuk yang akan ia gunakan untuk mendekati Arya, bentuk yang pasti akan membuatnya takluk dalam sekejap. Dengan tekad yang kuat dan rencana yang telah matang, siluman buaya putih mulai bergerak menuju desa tempat Arya tinggal. Ia bertekad untuk merebut hati pemuda itu, bahkan jika harus menghadapi Nyi Blorong, saingan terbesarnya. Baginya, ini adalah tantangan yang menarik, dan ia tidak akan mundur sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Dunia manusia mungkin tidak siap untuk apa yang akan terjadi, tapi bagi siluman buaya putih, ini adalah awal dari permainan yang penuh tipu daya dan kekuatan gaib. Di suatu pagi yang cerah, matahari baru saja menampakkan dirinya di atas cakrawala, memancarkan sinarnya yang hangat di sepanjang sungai yang mengalir tenang di tepi desa. Pepohonan di sekitar sungai bergoyang lembut diterpa angin, menciptakan suasana yang damai dan menyegarkan. Suara gemericik air yang jernih dan kicauan burung menambah keindahan pagi itu. Arya, yang sedang berjalan menyusuri tepian sungai untuk mencari ketenangan, tampak begitu terpesona oleh keindahan alam di sekitarnya. Meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Sari, wanita cantik yang baru-baru ini hadir dalam hidupnya, ada perasaan tak tenang yang terus menghantuinya. Tanpa disadari oleh Arya, di balik semak-semak dekat sungai, sesosok wanita tengah memperhatikannya dengan penuh minat. Wanita itu adalah Ayu, wujud jelmaan dari siluman buaya putih. Dengan penampilannya yang mempesona, ia telah merencanakan pertemuan ini dengan hati-hati. Tubuhnya yang ramping dan wajahnya yang anggun memancarkan aura lembut namun penuh misteri, berbeda dari pesona menggoda yang dimiliki Sari. Saat Arya mendekat ke tepian sungai untuk membasuh wajahnya dengan air yang sejuk, Ayu memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertemu dengannya. Ia berjalan perlahan keluar dari balik semak-semak, membuat langkahnya terdengar ringan di atas dedaunan kering. "Permisi," suara Ayu terdengar lembut namun penuh daya tarik, membuat Arya mendongak dengan cepat. Di depannya, berdiri seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rambut panjang Ayu yang berwarna hitam pekat terurai indah di punggungnya, dan matanya yang besar dan indah memancarkan kehangatan yang tidak biasa. Arya terkejut, tetapi dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya dengan senyuman ramah. "Oh, maaf, saya tidak menyadari ada orang lain di sini. Siapa Anda, jika boleh saya tahu?" tanyanya dengan sopan. Ayu tersenyum lembut. "Namaku Ayu. Aku baru saja pindah ke desa ini. Aku sering berjalan-jalan di pagi hari dan tanpa sengaja menemukan tempat yang indah ini. Sepertinya kita memiliki kesukaan yang sama terhadap alam," katanya sambil menatap mata Arya. Arya merasa terpesona oleh sosok Ayu. Ada sesuatu dalam suaranya yang menenangkan, seolah-olah ia membawa kedamaian ke dalam hati Arya yang sedang gundah. "Senang bertemu denganmu, Ayu. Aku Arya. Tempat ini memang indah, terutama di pagi hari. Ini salah satu tempat favoritku untuk menenangkan pikiran," balas Arya. Keduanya kemudian berbincang ringan tentang keindahan alam di sekitar mereka. Ayu dengan lembut mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang menyenangkan bagi Arya, membuatnya merasa nyaman dan terlupakan sejenak dari segala kegelisahan yang dirasakannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ayu terasa menenangkan, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu wajah Arya. Ayu tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Ia tampak begitu alami, tidak terburu-buru, dan benar-benar tertarik pada setiap kata yang diucapkan Arya. Tidak seperti Sari yang pesonanya penuh gairah dan memabukkan, Ayu menawarkan kehangatan dan kenyamanan yang membuat Arya merasa aman. Semakin lama mereka berbicara,
semakin Arya merasa tertarik pada Ayu, meskipun tanpa sadar ia belum sepenuhnya menyadari pengaruh kuat yang mulai menguasai hatinya. Ayu dengan cerdik terus menanamkan rasa penasaran dalam diri Arya. Ia tidak memaksa, namun dengan kehalusan yang luar biasa, ia mulai membangun sebuah hubungan yang perlahan namun pasti merenggut perhatian Arya dari Sari. Setiap senyuman Ayu, setiap gerakan anggunnya, membuat Arya semakin terjerat dalam pesonanya. Sebelum berpisah, Ayu dengan lembut menyentuh tangan Arya, sebuah sentuhan singkat namun penuh arti. "Aku senang bisa bertemu denganmu, Arya. Mungkin kita bisa berjalan-jalan bersama lagi di lain waktu," tanyanya, dengan mata yang bersinar penuh harap. Arya mengangguk, merasa hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Tentu, Ayu. Aku juga senang bertemu denganmu. Sampai jumpa lagi." Setelah Ayu pergi, Arya berdiri diam di tepi sungai, masih merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Pesona lembut Ayu telah mulai menanamkan benih-benih keraguan dalam dirinya. Setelah pertemuan pertama mereka di tepi sungai, Ayu mulai muncul lebih sering dalam kehidupan Arya. Setiap pagi, Ayu dengan sengaja memilih tempat-tempat yang sering dikunjungi Arya, seperti pasar desa, sawah, atau tepi sungai, untuk memastikan mereka berpapasan. Dengan pesona yang lembut dan senyuman yang menenangkan, Ayu mulai menanamkan pengaruhnya secara perlahan, namun pasti. Suatu hari, saat Arya sedang membantu ibunya di ladang, Ayu tiba-tiba muncul dengan membawa sekeranjang buah-buahan segar. "Aku pikir kau mungkin butuh sedikit penyegaran," katanya dengan senyum yang tulus. Arya tersenyum, merasa hangat dengan perhatian kecil yang diberikan Ayu. Setiap pertemuan mereka diisi dengan obrolan ringan yang menyenangkan, di mana Ayu selalu tahu bagaimana membuat Arya merasa nyaman dan dihargai. Sementara itu, Sari, yang merupakan jelmaan Nyi Blorong, mulai merasakan kehadiran Ayu sebagai ancaman. Persaingan di antara keduanya dimulai dengan cara yang halus, hampir tak terdeteksi oleh Arya. Sari, yang sudah terlebih dahulu menjerat hati Arya dengan kecantikannya yang memukau, mulai merasa gelisah setiap kali Ayu berada di dekat Arya. Ia sadar bahwa pesona lembut Ayu bisa dengan mudah memikat hati Arya, menggeser pengaruhnya sendiri. Sari pun mulai menunjukkan tanda-tanda cemburu secara halus. Ketika Arya berbicara tentang Ayu, Sari seringkali menanggapinya dengan sedikit sindiran atau nada yang lebih tajam, namun Arya tidak menyadari perubahan ini. Ia terlalu terpesona oleh keduanya untuk melihat konflik yang sebenarnya sedang berkembang. Ayu, di sisi lain, tetap tenang dan penuh perhitungan. Ia tidak pernah menunjukkan kecemburuan secara terbuka. Sebaliknya, ia memilih untuk meningkatkan kedekatannya dengan Arya dengan cara-cara yang lebih lembut dan tidak mencolok. Setiap kali mereka bertemu, Ayu selalu membawa sesuatu yang menunjukkan perhatian dan kepeduliannya. Entah itu membawa makanan saat Arya bekerja keras di ladang, atau menawarkan bahunya untuk bersandar ketika Arya merasa lelah. Dalam setiap percakapan mereka, Ayu selalu memperhatikan perasaan dan pikiran Arya. Ia memberikan nasihat bijak dan dukungan emosional yang membuat Arya merasa semakin dekat dengannya. Ayu juga menunjukkan ketertarikannya pada hal-hal yang disukai Arya, membuat Arya merasa seperti mereka berbagi banyak kesamaan. Perhatian dan kelembutan yang ditunjukkan oleh Ayu perlahan-lahan mulai mempengaruhi Arya, membuatnya bingung dan mulai mempertanyakan perasaannya terhadap Sari. Persaingan antara Ayu dan Sari pun semakin nyata, meski masih tersembunyi di balik senyuman dan percakapan manis. Sari mulai merasakan bahwa pengaruhnya pada Arya mulai memudar, terutama karena Arya tampak semakin sering memikirkan Ayu. Namun, Sari tidak menyerah. Ia mulai merencanakan cara-cara baru untuk menarik perhatian Arya kembali, menggunakan pesonanya yang lebih kuat dan menggoda. Persaingan antara Sari dan Ayu semakin memanas, meski Arya masih belum menyadari bahwa ia berada di tengah konflik antara dua makhluk mistis yang sangat kuat. Kedua wanita itu merasa semakin terancam satu sama lain, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan tersembunyi mereka, Sari dengan gendam ular yang manjur dan Ayu dengan gendam buaya yang tak kalah kuat. Suatu malam, ketika Arya sedang beristirahat di rumahnya, Sari yang merupakan jelmaan Nyi Blorong memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk memperkuat pengaruhnya atas Arya. Ia menyelinap ke dalam mimpinya, memanfaatkan gendam ular yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam mimpinya, Arya melihat Sari dalam wujud aslinya, seorang wanita cantik dengan ekor ular yang panjang dan berkilauan. Mata Sari bersinar dengan intens, memancarkan cahaya hijau yang menakjubkan dan memikat. Sari mulai berbisik lembut ke dalam pikiran Arya,
mengisi hatinya dengan rasa cinta yang begitu mendalam, hingga ia hampir tidak dapat berpikir tentang apapun selain Sari. "Arya," bisik Sari dalam mimpinya, "kau milikku. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kita." Gendam ular itu mulai bekerja, menyusup ke dalam pikiran Arya, memperkuat perasaannya terhadap Sari, dan membuatnya semakin tergila-gila padanya. Dalam mimpi itu, Arya merasakan dirinya semakin tenggelam dalam pesona Sari, merasa seolah-olah ia tidak bisa hidup tanpanya. Namun, gendam ular yang dilancarkan oleh Sari tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan. Ayu, yang juga merupakan makhluk gaib dengan kekuatan setara, segera merasakan adanya gangguan dalam hubungan antara dirinya dan Arya. Ia segera menyadari bahwa Sari telah menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi Arya, dan Ayu tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum Arya sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Sari. Dengan tekad yang kuat, Ayu memutuskan untuk melancarkan serangan balasan. Ia menggunakan gendam buaya, sebuah kekuatan mistis yang mampu menembus pikiran dan hati seseorang dengan cara yang halus namun sangat efektif. Pada malam yang sama ketika Sari memasuki mimpi Arya, Ayu pun melancarkan serangannya. Dalam mimpinya yang lain, Arya bertemu dengan Ayu di tepi sungai yang tenang, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada Ayu. Ia tampak lebih kuat, lebih misterius, dengan sepasang mata yang memancarkan aura biru kehijauan seperti air sungai yang dalam dan berbahaya. Ayu memandang Arya dengan tatapan yang lembut namun penuh kuasa, dan seketika Arya merasa dirinya ditarik ke dalam kedalaman matanya. "Arya," kata Ayu dengan suara yang menenangkan, "kau tidak bisa meninggalkanku. Hanya aku yang mengerti dirimu sepenuhnya. Aku bisa memberikanmu kedamaian yang kau cari, tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa mengganggu kita." Gendam buaya yang dilancarkan Ayu mulai merasuk ke dalam jiwa Arya, menanamkan perasaan nyaman dan perlindungan yang membuatnya merasa tenang saat berada di dekat Ayu. Seolah-olah, seluruh ketakutan dan keraguan Arya menghilang setiap kali ia berada di sisi Ayu. Arya terombang-ambing antara dua kekuatan besar ini. Gendam ular Sari membuatnya merasa terbakar oleh gairah dan cinta yang mendalam, sementara gendam buaya Ayu membuatnya merasa terlindungi dan tenang. Keduanya, tanpa Arya sadari, sedang bertarung untuk memenangkan kendali atas hatinya. Di dunia nyata, Arya mulai merasakan efek dari persaingan ini. Ia menjadi semakin bingung, merasa tertarik secara mendalam kepada kedua wanita ini, meskipun mereka menunjukkan sifat yang berbeda. Setiap kali Arya bersama Sari, ia merasa hatinya terbakar dengan semangat yang kuat, namun saat bersama Ayu, ia merasakan ketenangan yang mendalam, seolah-olah semua masalahnya lenyap. Persaingan antara Sari dan Ayu semakin intens, dengan keduanya terus menggunakan kekuatan mistis mereka untuk mempengaruhi Arya. Pertempuran gaib ini tak terlihat oleh mata manusia, tetapi dampaknya mulai dirasakan oleh Arya yang semakin terperangkap di antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Tanpa disadarinya, ia sedang dijerat oleh dua makhluk yang siap melakukan apa saja untuk mendapatkan hatinya. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan hasil akhirnya akan menentukan nasib Arya, serta siapa yang akhirnya akan memenangkan hatinya.